Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qala. Makalah yang ke-11. Sebagian orang bijak berkata, yang orang bijak sudah berkali-kali tersebut di dalam kitab kita, yaitu ahli hikmah, orang bijak ahli hikmah, biasa disebut hakim, ahli hikmah. Tentu mereka adalah orang-orang alim, orang-orang alim yang dekat dengan Allah, bahkan disebut sebagai wali Allah, kekasih Allah. Nah, kata sebahagian orang-orang alim itu, satu, siapa saja yang tidak takut kepada Allah tidak selamat dari kesalahan lidahnya. Tak takut sama Allah, biasa tak selamat dari kesalahan lidah. Lidah tu pasti mau cakap sembarang aja. Nah, takut kepada Allah ini sudah kita terangkan. Beda takut kepada Khalik dari takut kepada makhluk. Jangan lagi kita salah-salah, jamaah ya. Jangan salah-salah. Takut kepada Khalik, kita dekati Khalik, dan itu iman, dan itu taat, patuhi perintah, jauhi larangan. Takut kepada makhluk, jauhi makhluk, dan itu tabiat, tak ada hubungannya dengan iman, tak ada hubungan. Contoh mudah, takut sama api, jauhi api, jangan dekati. Dan itu tabiat manusia, tak ada hubungan dengan iman. Orang beriman berani sama api, orang kafir takut sama api, atau sebaliknya, tidak. Itu tabiat. Jadi supaya tepat mendudukkan sesuatu pada tempatnya. Jadi jangan lagi terpengaruh kita hanya takut kepada Allah Ta'ala, pada harimau, pada ini, jangan takut. Itu tak tepat lagi, ya. Nah, kalau kita takut kepada Allah Ta'ala, kalau kita tak takut kepada Allah Ta'ala, maknanya perintah kita tak buat, larangan kita langgar. Akibatnya orang ini tidak selamat dari kesalahan lidahnya. Kata Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Tabrani, tuba liman malaka lisanahu wasi'a baitahu wa baka ala khati'atihi. Berbahagialah siapa saja yang mampu menguasai lidahnya, luas rumahnya, dan menangisi kesalahannya. 3. Menguasai lidah, luas rumah, menangisi kesalahan. Perhatikan ya, menguasai lidah. Jadi yang dikatakan itu, jamaah, yang dikatakan itu prinsipnya nomor satu yang benar-benar, itu menguasai lidah. Nomor satu yang benar-benar. Nomor dua yang tidak kotor. Yang tidak kotor ini enggak berlaku umum. Yang benar itu berlaku umum. Artinya orang muslim mana sahaja pun di muka bumi ini, dimanapun dia berada, mesti kata yang benar. Tapi yang kotor belum tentu.
Karena satu masyarakat tertentu perkataan itu kotor, tapi bagi masyarakat yang lain perkataan itu tak kotor. Ini sulit. Kalau kita tinggal di masyarakat kita saja, oke. Tapi kita kan berpindah-pindah. Itu kue yang warna-warni atas sampai bawah. Kue apa namanya kalau di kita sini? Lapis. Tapi sampai Jakarta, itu nama kuenya kelamin perempuan bahasa sini. Cakap kotor. Tak sanggup kita dengar. Saya pernah cerita sama kita sini. Nah, bapak itu orang Medan asli, merantau ke Jakarta. Jadi waktu saya pertama kuliah merantau ke Jakarta, oleh kawan yang di Jakarta dibawakan, ayo kita silaturahmi ke beliau. Nah, jadi oleh si bapak sengaja dikasih tahu ke kita, tanya sama anaknya yang perempuan, "Ini kue apa namanya nih?" Kata. Ya, kelamin dia lah. Bahasa kita sini. Tapi kalau sana tak ada masalah. Kita tak sanggup dengar. Kalau aku cakapkan nanti pasti aku kena pecat nih. Berhenti ngaji dah. Jadi nomor 1 menguasai lidah itu dia mesti benar yang dicakapkan. Nomor 2 jangan kotor. Jangan kotor ini sulit. Sulitnya memahami di sini kotor tidak. Di sini kotor tidak. Ada lagi bahasa Batak. Bahasa Batak yang dalam satu, seingat saya dalam bahasa Minang itu tak kotor, artinya orang muda. Kalau dalam bahasa Batak jadi kotor dia. Ingat nama asisten Naga Bonar? Kan jadi cakap kotor jadinya nanti itu. Padahal maksudnya orang muda. Ada lagu malahan tuh. Enaknya jadi di gitu ya. Coba lagu dangdut tuh. Romi Rama itu. Jadi yang kedua ini kita mesti juga lakukan. Kuasai lidah. Nomor 1 cakap tuh mesti benar. Nomor 2 jangan kotor. Jangan kotor ini sedikit sulit karena lain tempat, lain dia. Yang ketiga kuasai lidah. Tidak sengaja menyakiti orang. Nanti artinya kalau bahasa jangan sengaja menyakiti orang. Itulah menguasai lidah. Jangan sengaja menyakiti orang. Bahwa kata-kata kita sudah benar, sudah baik, orang tersakiti, ya ini di luar kuasa kita. Kita mana bisa pula. Kadang kita udah benar, udah bagus, nggak ada sedikit pun intonasi suara kita sudah bagus, tapi dasar orang yang mudah tersinggung, hancur jemaah. Sekarang ini susah kita, susah kali. Yang suka nengok internet coba, jemaah. Tetangganya usaha warungnya maju, dibunuh sama tetangganya. Jadi tetangga membunuh tetangganya sebelah karena usaha warung tetangganya maju. Dia dibunuh, anaknya dibunuh. Alasannya karena kedainya maju. Jadi ini luar biasa sekarang. Itu maka selalu saya sampaikan sama kita yang mengaji, jangan mudah-mudah masuk ke dalam hati. Cemana kita enggak tersinggung, semua orang diundang, awak tetangganya tak diundang pesta anak dia. Singgung juga lah itu, jamaah. Tetapi kan selalu saya sampaikan, usah ambil peduli, jangan masuk ke dalam hati. Sekarang ini mudah kali orang tersinggung. Sudah tersinggung, dia melakukan tindakan kriminal. Gemuk kok sekarang ya, dah marah. Dah marah dia, oleh karena dia maunya langsing. Maunya langsing, marah. Jadi menguasai lidah itu mesti benar, tidak kotor dan jangan sengaja menyakiti. Kalau ternyata orang tersakiti juga, itu di luar kuasa kita. Ini mau hati-hati jamaah. Jangan mudah-mudah kita menyalahkan diri sendiri. Kurasa memang aku yang salah. Belum tentu juga. Maka kata Rasulullah, berbahagialah
orang yang mampu menguasai lidah, luas rumahnya. Lalu luas rumah dipahami rumah yang besar. Bukan. Maksud luas rumah, tak ada barang di rumah yang tak perlu. Sehingga rumah itu jadi luas. Jangan dipahamkan rumah yang luas itu rumah yang besar. Macam istana, mukanya aja mesti pakai remote. Remote-nya pula pakai sidik jari, sidik mata, atau cara sekarang pakai QR pula. Bukan. Rumah luas itu. Ada rumah orang besar, barang-barang di rumah itu banyak. Di ruang tamu banyak, di ruang makan banyak, segala macam ada situ. Ada rumah orang kecil tapi nggak ada apa-apa, tikar aja. Mana yang luas? Ya cuma tikar tu lesehan. Jadi anaknya mudah lari sana lari sini. Awak kena banyak barang-barang, mau lari anak awak, jangan lari sini. Nanti pecah, jangan lari sana, nanti jatuh. Itu rumah sempit. Jadi yang dimaksud rumah luas ini jangan dipahamkan rumah yang besar, bukan. Tapi rumah yang enggak ada barang yang enggak perlu. Enggak perlu tak ada situ. Jemaah, ya. Kemudian menangisi kesalahannya. Ini tentu maksudnya memperbaiki, ya. Yang kedua, siapa saja yang tidak takut bertemu dengan Allah, tak takut dia bertemu dengan Allah sebab kematian. Bahasa kita tak takut mati. Gitu aja lah mudahnya. Orang yang tak takut mati, maka hatinya tidak akan selamat dari yang haram dan yang syubhat. Tak takut dia, biasa mati habis mati tanam dah. Kalau begini takut-takut kita, khawatir kita, yang haram dihantam saja, yang syubhat banti saja. Ini mau hati-hati. Jadi saya pun pernah menyampaikan di pengajian kita, takut mati enggak guna juga. Karena pasti mati. Berani mati pun tak guna juga. Habis tenaga untuk apa? Berani mati habis tenaga, takut mati cemas. Tapi di sini dibilang pula siapa yang tak takut mati berarti disuruh takut mati. Maksudnya berhati-hati, jangan sempat mati dalam keadaan melanggar larangan Allah, lakukan yang haram, lakukan yang syubhat. Itu maksudnya. Tapi bagi kita terhadap benda yang bernama mati itu sendiri, takut berani tak ada guna. Takut pun kita kalau belum masa mati tak mati, berani pun kita kalau belum masa mati tak mati. Yang maksud di sini adalah orang kalau dah tak takut sama mati, dia tak peduli lagi larangan. Macam sekarang ni kan rata-rata tak takut mati ni. Rata-rata tak takut mati. Kita dah mengaji, tak ada jaminan detik berikut kita hidup. Tapi sekarang orang hidup macam tak takut mati, macam tak mati-mati. Apa dia maksudnya? Buat aja semau-mau mereka. Yakin saja semau-mau mereka, sesuka-suka hati mereka, macam tak takut mati. Yang haram terbagi dua. Pertama, haram karena dirinya memang haram, itulah namanya haram zat. Seperti bangkai, darah dan yang selainnya lah. Maka ini tidak halal melainkan untuk menjaga nyawa. Itu namanya darurat. Ya, darurat boleh. Ada yang bertanya non muslim, bertanya dia sama orang Islam. Sekarang ni jemaah, kan dalam Islam B2 itu haram, kata dia. Kalau enggak ada makanan macam mana? Jemaah, maka kita perlu jelaskan, seluruh larangan itu wajib kita penuhi dan jangan kita lakukan. Tapi dalam situasi darurat, maka itu dimaafkan. Namun benda itu tetap haram. Jangan dikata benda itu berubah jadi halal. Dia tetap haram. Tetap dia haram. Tapi boleh kita tak lakukan. Begitu juga perintah. Kalau perintah itu kita lakukan mengakibatkan bahaya kepada nyawa kita, boleh tak dilakukan? Boleh. Jemaah.
Ya, kita udah mengaji dulu lagi guru mengajarkan itu. Kalau sembahyang mati kita, jangan sembahyang. Ya. Jangan sembahyang. Disampaikan di kitab tu kita diikat, tak bisa sembahyang. Macam mana caranya? Sembahyang dalam hati. Sembahyang dalam hati. Apakah qada tak qada itu cerita fikih nantilah. Yang penting saat ini jangan tidak sembahyang. Tapi diikat tak bisa kita dalam hati. Kiblat pun tak menghadap, apa pula lagi mau bersuci. Kita diikat. Itulah maka berani kita katakan, jangan tinggalkan sembahyang. Cuma tadilah udah jelas ini akan menyambung nyawa, tetap juga lakukan fisik, secara fisik gerak-gerak, bunuh orang lah kita. Padahal agama sudah membolehkan. Suruh makan B2, kalau tidak mak kita dipancung, makan. Saya mau bagi tahu jamaah, tapi bukan saya meneliti, dan saya pun tidak membaca buku atau hasil penelitian. Hanya saya mendengar, ada yang mengatakan seluruh bahagian tubuh B2 itu bermanfaat. Seluruh bahagian tubuh B2 itu bermanfaat. Untuk dunia industri pun bermanfaat. Dan harganya dibanding benda yang lain untuk industri lebih murah. Jemaah, dari B2. Walau satu-satu tempat harga B2 itu mahal. Sampai 30-50 juta harganya seekor. Ya? Tapi saya harus tegaskan, saya tidak membaca hasil penelitian, apalagi saya ahli di bidang tidak. Saya hanya pernah mendengar. Seluruh bahagian tubuh B2 bermanfaat. Nyatanya diharamkan oleh Allah Ta'ala. Diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kita tak bisa mengatakan makan B2 itu berbahaya, ada cacing pita seterusnya. Nyatanya yang makan B2 sehat-sehat, awak tengok. Ada. Nah, jangan nanti timbul pemahaman berarti agama Islam ini salah. Kenapa? Benda yang bermanfaat mengapa dilarang? Diharamkan. Saya mau jawab. Jamaah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, berhubungan dengan lawan jenis tanpa melalui nikah, hukumnya haram. Jelas tak sah. Tetapi perhatikan nih, bagus-bagus nih, supaya pemahaman kita, fikiran kita luas. Tetapi hadis sebutkan, Al-Quran sebutkan, bagi kita di dalam surga nanti ada bidadari. Kapan nikahnya kita itu? Kapan nikahnya di dalam surga dengan bidadari itu? Ternyata boleh. Bagi kita para perempuan, ulama menjelaskan, yang di dunia sampai meninggal dia tak ada menikah, di akhirat di dalam surga dia dipasangkan Allah dengan orang-orang alim. Semasa dia di dunia dia alim, masuk dalam Allah pasangkan. Pertanyaannya, kapan orang itu nikah? Jangan pula nanti dibilang dalam surga boleh zina. Tak begitu. Artinya saya mau menjelaskan sama kita, boleh saja B2 itu baik, sebaik kambing, tapi karena semasa hidup Allah Ta'ala larang, urusan kita hanya ikut perintah dan larangan Allah. Selesai. Boleh tak menikahi abang adik kandung? Tak boleh. Baik apa buruk? Kalau menikahi abang adik kandung, abang adik kandung menikah, baik atau buruk? Buruk. Ya, Nabi Adam, anak-anaknya macam mana? Saya dulu. Anak-anak Nabi Adam itu macam mana? Nikah sama siapa orang tu? Satu rahim. Coba dulu. Apa artinya? Apa yang Allah perintahkan semasa buat, apa yang Allah larang semasa buat. Apa hukum minum khamar? Ya kan sekarang. Lah sahabat Nabi minum khamar, habis minum khamar orang tu
sembahyang. Meskipun belakangan dilarang. Pada masa Nabi sudah dilarang, tapi sebelum itu boleh saja. Lantas kita bilang minum khamar memberikan banyak penyakit segala macam. Lah itu sahabat-sahabat Nabi minum. Meskipun waktu minum itu akibatnya fikiran menjadi terganggu. Maksud saya, apa yang Allah perintah buat, apa yang Allah larang, jangan lakukan. Apa yang ada dalam perintah, apa yang ada dalam larangan, boleh jadi kita tak tahu. Boleh jadi kita tak tahu. Yang jelas ini perintah, ini larangan. Apa hukum mengerjakan sembahyang? Wajib. Bagi siapa? Semua manusia. Cuma yang non-muslim belum syahadat saja, tapi mereka wajib. Yang wajib ini mukallaf atau bukan mukallaf? Lah masuk surga kita mukallaf tidak? Kita masuk surga mukallaf tidak kita ni? Dalam surga kira-kira kita mukallaf atau ghairu mukallaf? Ya kita mukallaf. Ada fikiran, umur pun sudah lewat, tapi wajib sembahyang lagi. Berarti berdosa lah. Tak sembahyang? Tengok tu. Tengok tu. Jadi balik ke B2 tadi, itu haram zat. Zatnya itu haram. Jemaah. Walau banyak baik pada tubuh si B2 tadi, tapi kerana Allah larang, maka kita tak boleh langgar larangan itu. Ini mau hati-hati. Jadi urusan kita, apa yang Allah larang jangan lakukan, apa yang Allah perintah lakukan. Titik. Bahawa di dalamnya ada ABCD boleh jadi ya, tapi sepanjang itu larangan, sepanjang itu perintah, kita lakukan. Sebab ini perlu dijelaskan, jemaah. Kalau tak dijelaskan nanti, ya pula kata orang. Maka saya sampaikan contoh-contoh yang ekstrim, contoh-contoh yang jelas bagi kita, jamaah. Ini supaya jangan salah. Makanya haram itu ada haram zatnya. Itu pun selama tidak darurat. Kalau darurat boleh. Bukan bendanya berubah, tetapi kitanya yang boleh. B2 itu haram zatnya, kita nikmati haram. Tapi dalam situasi darurat, bendanya haram, mengkonsumsinya atau memakainya dalam situasi darurat boleh, sebatas menyelesaikan urusan darurat itu. Ini supaya jangan salah. Kecuali khamar, itu tetap khilaf. Kata dokter, inilah obatnya. Apalagi situasinya darurat, itu khilaf memang. Yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan tak boleh. Yang tak boleh ini tinjauannya begini. Kalaulah setelah minum itu hilang fikiran dia, dan saat itu sakaratul maut dia, ini kan berbahaya. Makanya mereka berfatwa, pihak ini atau ulama yang satu ini, kelompok ini mengatakan lebih baik mati bagi dia daripada minum khamar, menimbang bahaya. Tapi sekelompok ulama yang lain mengatakan sampai darurat boleh sebatas itu, dengan syarat dipastikan kadar itu tidak merusak fikiran. Ini mau hati-hati jemaah, ya. Dah. Seterusnya saya minta izin juga, ini supaya luas cara kita berfaham. Beratan mana secara agama, beratan mana berzina atau akad nikah? Secara agama dulu, beratan mana? Akad nikah. Dia mesti ada ijab, ada kabul, ada calon suami, ada calon istri, ada wali dan saksi. Kalau zina tak begitu, asal duit dah selesai. Belum lagi kalau tambah adat.
Berat kali nikah nih, jamaah. Sedangkan perhubungan itu kan sama saja. Itu juga. Itu juga, jamaah. Tapi karena agama katakan mesti begini, ya buat saja. Gitu loh. Yang kita tidak tahu apa hikmah. Kata orang, kalau berzina itu tak sehat, anak keturunan jadi tak bagus. Berapa banyak yang berzina itu anak-anaknya bagus, sukses-sukses? Jamaah. Ada loh. Yang menikah nih baru 2 hari nikah, lembah mana awak buatnya? Baru sebulan nikah, udah cerai lagi. Jamaah. Coba, saya tengok. Kalau begitu, bagusan tak menikah. Buktinya yang tak menikah tu langgeng seumur hidup. Yang menikah tu tengok, susah awak diatur-atur. Aturannya kita bisa bebas jadi tak bebas. Sepintas fikiran itu tampak benar. Tapi karena agama katakan menikah, ikut saja. Jamaah. Oleh karena kita tidak tahu sepenuhnya apa yang ada di dalam perintah maupun larangan Allah Ta'ala itu. Kunci cakapku sepenuhnya. Kita tak tahu sepenuhnya. Jamaah. Apa yang ada pada perintah maupun larangan Allah Ta'ala itu. Kalau kita katakan menikah saudara kandung adalah buruk, berarti anak-anak Nabi Adam buruklah semua. Semua buruk. Itu hati-hati. Maka kalau mau kita katakan menikah saudara kandung adalah buruk bagi kita umat belakangan, yang di dalam itu hanya Allah yang tahu apa yang ada sebenarnya. Kita hanya mencoba mencari hikmah apa di sebalik itu. Di antaranya, perhatikan. Boleh jadi tubuh kita orang belakangan ini tak begitu kuat secara fisik, sehingga kalau menikah saudara kandung itu semakin melemahkan kekuatan fisik kita. Boleh jadi. Sedangkan umat Nabi Adam, anak Nabi Adam secara fisik kuat. Jadi kalau nikah sesaudara kandung pun tak ada masalah. Boleh jadi. Apa bisa begitu? Lihat pertimbangannya. Kuatan mana tubuh anak sekarang apa anak dulu? Ada. Itu jamaah, jangan jauh-jauh lah. Coba, anak sekarang apa anak dulu? Anak dulu dibanting-banting tahan dia. Anak sekarang, cobalah jamaah. Anak dulu dimarahi di masjid sama uak-uak, tetap datang ke masjid. Anak sekarang dimarahi, dia trauma, tak ke masjid lagi dia. Mentalnya cengeng. Anak sekarang nih. Anak sekarang nih udah kuliah dia, tetap beda. Bukan kita kata gol itu bagus anak dulu, tidak. Setiap masa memang ada begitu penyesuaiannya. Jadi boleh jadi jemaah, boleh jadi. Tapi pasti kita tak tahu karena kita hanya mencoba membaca hikmah di sebalik perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi, kan? Ada jadi mana-mana yang haram zat jangan lakukan. Ya, yang kedua, dirinya halal. Seperti air suci, nasi. Tapi misal kata milik orang lain, maka itu haram. Kecuali menjadi miliknya secara benar menurut agama. Ini namanya haram aridi. Kalau tadi haram zati, ini haram aridi. Macam saya, macam kita, mudah-mudahan saya benar, saya memastikan kita tidak lakukan atau kita tidak terhubung dengan haram zati. Tapi boleh jadi kita terhubung dengan haram aridi. Yang lalu-lalu sudah saya contohkan untuk kita. Belilah duku sekilo, minta tambah dua biji. Pembelinya, penjualnya setuju?
Tambah ya, kata kita. Ada dia bilang iya. Maka yang dua hukumnya haram. Haram apa? Haram aridi. Bendanya halal, tetapi karena dia tak izinkan, kita haram. Maka jadi haram bagi kita. Lantas kita berdalih. Diam tanda setuju. Kata kita, itu betul. Kalau dalam pernikahan, itu pun yang dilamar gadis. Kalau yang dilamar janda, diam tanda setuju, tidak bisa. Itu mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau yang dilamar gadis, diam tanda setuju, ya. Tapi kalau yang dilamar janda, saya lamar dia dan dia diam, berarti setuju? Tidak. Tidak, tak bisa jamaah. Itu hukum fikih mazhab Imam Syafi'i begitu. Itu untuk nikah. Sedangkan jual beli tadi, itu babnya muamalat, bukan munakahat. Maka ketika kita minta tambah 2 butir tadi, atau 2 biji tadi, dia diam, bukan berarti tanda setuju. Haramlah yang 2, haram aridi. Bercampurlah dia dengan sekilo yang halal. Maka berapa banyak duku yang lebih dari 2 tadi, itu jatuhnya syubhat. Jatuhnya syubhat. Samar nih. Dan syubhat ada 3 tingkat. Jadi kalau haram dari 2, syubhat ada 3 tingkat. Sesuatu yang yakin keharamannya tetapi ragu akan kehalalannya, maka hukumnya haram. Yakin kita haram, tapi ragu kita halalnya. Halal tidak nih ya, halalnya. Memang ini benda haram nih. Halal tidak nih. Itu maka hukumnya haram. Dan sesuatu yang yakin halalnya tetapi ragu akan keharamannya. Ya. Jadi yakin halal tapi ragu akan keharamannya. Maka ini syubhat, meninggalkannya termasuk perbuatan wara', yaitu menjaga diri dari kemungkinan perbuatan haram. Orang daerah sini mayoritas Kristen. Mayoritas Kristen. Jamaah. Boleh dikata adalah, tapi sedikit kali orang Islam itu. Pun di pojok sana. Maka ketika kita membeli daging dipajak, membeli daging dipajak di daerah yang mayoritas Kristen tadi, kalau kita ikutkan yang pertama, ragu kita akan halalnya. Jamaah. Pergi ke Siantar. Tepi-tepi jalan dijual B2. Tak bisa kita bilang, orang ini enggak ada sopan. Memang daerah, satu daerah itu begitu. Sehingga kita mau mencari makanan halal di kota pun mau hati-hati. Tapi contoh saya berikut ini bukan Siantar. Kita ilustrasi saja jamaah. Sedikit, boleh dikata entah berapa keluarga yang muslim situ. Beratus non-muslim. Jual daging. Memang tulisnya sebelah nih B2. Sebelah nih sapi, kata dia. Kata dia begitu. Oh, yang jual pakai peci. Peci haji. Jangankan non-muslim, muslim yang berpeci haji pun sekarang ini penipu. Bantah aku. Yang bantah jangan yang muda. Orang tua-tua kita lah, yang banyak pengalaman. Janganlah saya dibilangkan tak semua. Ya memanglah kalau sedangkan tak semua udah hajab awak, apalagi semua. Sekarang ya, bukan dulu. Kalau dulu bisa kita yakin tuh. Dulu, kalau sekarang tak bisa. Dia mah. Itu macam mana itu? Maka lebih kuat kepada haramnya. Walau di sebelah dia ditulis halal pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab, halalnya cantik tulisannya, tambah lagi bunyi-bunyi Al-Quran situ. Ini mau hati-hati. Maka kuat ke haramnya, jangan lakukan. Ini tadi yakin halal tapi ragu haram. Yakin halal tapi ragu kita pada yang haram. Ini pun syamar.
Ini pun syubhat, meninggalkannya termasuk perbuatan wara, yaitu menjaga diri dari kemungkinan perbuatan haram. Cara sekarang, jamaah, cara sekarang lah nih, mau hati-hati kita semuanya. Saya diingatkan kawan saya tak tahu. Bang, kalau abang ke kedai, hati-hati, jangan beli daging tu yang awak pikir hati hewan. Jangan beli, kata dia. Orang kami sama-sama merantau, dia sama-sama kuliah satu tempat. Dia lebih dulu datang, memang umur di bawah saya, tapi pengalaman dia lebih dulu lah dari saya. Orang dia lebih dulu ada di situ, baru lah kan saya. Dia tahu kita macam mana. Abang jangan beli, kalau ke dia jangan beli ini. Rupanya itu darah dibekukan, diolah, jadi nampak macam hati. Lah, yakin halal, ragu pada haram, maka ini syubhat. Kalau tadi itu kan sebetulnya itu haram, tapi kan kita tak tahu, maka yakin kita saja benda ini semua halal. Ragu pada haramnya, bagusnya tak usah lakukan, jemaah. Seterusnya potong ayam. Cara kita sekarang ni pun boleh jadi sembelihnya betul, tapi matinya karena mesin. Boleh jadi. Jangan nanti cakapku boleh jadinya dibuang. Itulah yang fitnah-fitnah di masyarakat, tapi tak apa, pahala sama awak, kan mengalir terus. Boleh jadi sembelihnya betul, tapi matinya karena mesin. Boleh jadi. Makanya mau hati-hati sekarang ini. Hati-hati itulah wara tadi. Ya, hati-hati itulah wara. Yang ketiga, sesuatu yang mungkin halal mungkin haram, maka sepantasnya ditinggalkan. Kita pastikan halal tak bisa juga, kita pastikan haram tak bisa juga. Kalau timbul ada begitu, bagus tinggalkan. Kalaulah tengok cara sekarang nih, jamaah, maka tingkat kehati-hatian kita mesti makin tinggi. Oleh karena kedai-kedai itu kurang perhatian tu pada kebersihan. Kurang. Apalagi pada yang dia yang penting untung aja udah. Titik. Jamaah kurang. Pergilah ke dapurnya. Ini restoran besar. Restoran besar pun kau dah pergi kita ke dapurnya, jamaah. Ini maksudnya bukan berarti mencurigai pula. Ini kan pribadi kita. Makanya tiga ya, syubhat itu tiga. Pasti haram, pasti halal, mungkin haram. Tadi ya. Rasulullah bersabda, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tama'ninatun wal kadhibu raibatun." Tinggalkan apa saja yang meragukanmu, lakukanlah yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan dan menipu adalah keraguan. Riwayat Imam Tirmizi. Maksudnya, tinggalkan apa saja yang masih diragukan kehalalannya dan lakukanlah yang halalnya tidak diragukan lagi. Begitulah penjelasan Syekh Hasan Hamazawi. Keraguan adalah kegoncangan hati. Ini mau waspada. Apalagi sekarang banyak tempat wisata. Bagus, sebahagian non-muslim itu ngerti ini halal lah. Tak ada masalah, memang halal. Tapi sebahagian tak ada, bantai saja begitu, jamaah ya. Siapa saja yang tidak berputus asa, maksudnya tidak berharap dari manusia, maka tidak akan selamat dari serakah. Berputus asa ini artinya bukan putus asa dalam pengertian tidak berharap, bukan. Maksudnya dia menggantungkan hatinya kepada manusia. Jadi siapa yang tidak berputus asa, siapa yang tidak memutuskan hubungannya dengan manusia, dia tidak akan selamat dari serakah. Apa maksudnya ini? Sedangkan kita disuruh agama silaturahmi. Maksudnya di hati dia meyakini tak bisa hidup tanpa orang lain, bukan Allah Ta'ala.
maka orang ni tak akan bisa lepas dari serakah. Di hati itulah tauhid, bukan syariat. Syariat itu sudah sunnatullah. Kita tak bisa hidup tanpa pihak lain. Walau sendiri sekalipun, sendiri misal kata kita makan buah, tak makan nasi, makan buah. Buah tu kan pihak lain, jemaah. Buah tu kan pihak lain. Itu syariat. Syariat Allah sudah sunnahkan memang begitu. Tetapi dalam tauhid, dalam hakikat, kita mesti mengatakan, mesti meyakini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, kembali kepada Allah Ta'ala. Tapi tidak, di batin dia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang ini tidak akan bisa lepas dari serakah. Hati-hati, jangan nodai sembahyang kita, puasa kita, zakat kita, haji kita. Ternoda nanti dia oleh hal seperti ini, maka rusaklah dia, jemaah. Ini mau waspada. Diriwayatkan Nabi bersabda, "Ista'idzu billahi min tam'in yahdi ila tab'in wa min tam'in yahdi ila ghairi matma' wa min matma' haitsu la matma'." Berlindunglah kalian kepada Allah dari serakah yang menjadi tabiat. Serakah ni alah bisa kerana biasa. Mulanya malu dia serakah, tapi lama-lama jadi tabiat. Dan dari serakah yang membawa kepada sesuatu yang tidak diinginkan. Dah pasti itu. Orang serakah mesti melakukan sesuatu yang tidak dia diinginkan. Maksudnya gak jamaah yang tidak diperlukan, ya. Dan dari serakah yang tiada berkesudahan. Berlindunglah kepada Allah Ta'ala dari serakah yang tidak berkesudahan. Hati-hati, ya. Riwayat Imam Ahmad, Imam Tabrani, Imam Hakim. Kemudian, siapa saja yang tidak menjaga perbuatannya dari segala yang merusakkannya, pasti dia tidak selamat dari riya. Pasti. Dia tidak jaga diri, dia tak akan selamat dari riya. Diriwayatkan bahawa Nabi bersabda, "Yakum an tukhritu ta'atullahi bihubbi tsana'il ibadi fatahbatu amalukum." Jauhilah mencampurkan kepatuhan kalian kepada Allah dengan suka dipuji manusia. Kalau begitu maka terhapus amal perbuatan kalian karena itu. Riwayat Imam Dailami. Jangan ibadah sambil harap puji orang. Hancur ibadah, jamaah. Kemudian, dan siapa saja yang tidak meminta pertolongan Allah untuk menjaga hatinya, pastilah dia tidak selamat dari dengki. Dengki ini pun dah kita bincang berkali-kali, jemaah. Jadi kalau tidak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang ini sulit untuk selamat dari dengki. Apa dengki ini? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Mestinya senang melihat orang senang, susah melihat orang susah, jamaah. Awak bukan dengki pak, cuma heran aja. Sama lah itu dah, dengki kau dah, titik, bis. Ya enggak, betul enggak dengki, aku cuma heran. Dia padahal enggak rajin sembahyang, enggak rajin ngaji, tapi anaknya sukses semua. Awak ngaji, sembahyang, baca Quran, itulah. Hati-hati. Jamaah, hati-hati. Ini makin ke belakang nanti, makin ke belakang, orang-orang yang semakin menjauhi Allah Ta'ala. Kita tak cerita non-muslim, non-muslim sudahnya. Orang Islam yang makin menjauhi Allah Ta'ala, hidupnya makin sukses. Itu terus-terus tuh jamaah. Bahkan nanti ketika dia di luar Islam, sama ada kafir asli atau kafir murtad, hidupnya semakin sukses. Makin dekat ke agama, itu secara kehidupan manusia makin negatif. Itu sudah dibisyarah oleh Rasulullah. Dan itulah ujian iman. Nanti orang-orang yang jauh dari Allah Ta'ala, waktu matinya, jenazahnya senyum. Yang mengantarkannya ramai. Bahkan pada hari Jumat, orang yang menyembahyangkannya banyak. Tapi nanti orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh jadi nanti jenazahnya kita tengok kok biasa-biasa saja.
malah merengut, tidak senyum. Yang nyembahyangkannya pun boleh kata 1-2 orang. Inilah ujian iman. Akan sampai jemaah. Dan sekarang sudah begitu, sudah mulai. Sekarang tengoklah. Asal duit banyak, waktu mati yang nyembahyangkan mesti ramai. Sekarang jemaah. Ini mau hati-hati. Saya mau kasih tahu. Ya, jangan nanti salah-salah. Makin kita berpegang sama agama ini, makin tak disukai orang, makin dijauhi orang, makin tuh. Ini kita bagi tahu, ya, jangan salah-salah berfaham. Diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, al-hasadu yusidul imana kama yusudus sibrul asala. Kama yusidus sibrul asala. Dengki itu dapat merusakkan iman, sebagaimana pohon jadam merusakkan madu. Riwayat Imam Dailami. Yang pahit merusak madu, begitu jamaah, ya. Jadi iman itu rusak. Jangan dengki-dengki. Ya, jangan dengki-dengki. Ini masuknya halus sekali jamaah. Ya. Apa tanda dengki? Bila orang dapat nikmat, kita rasa macam tak sedap. Itu dengki jamaah. Ngeri. Ya, ngeri. Hati-hati ya. Siapa saja yang tidak memperhatikan orang lain yang lebih banyak ilmu dan amalnya, pastilah dia tidak selamat dari salut kepada dirinya sendiri. Salut kepada dirinya sendiri itu ujub. Ya. Dia tidak memperhatikan orang alim dan orang yang beramal. Si fulan tengok alim betul dan dia amal. Dia tak perhatikan tu. Tak peduli dia sama itu. Maka orang ini tak akan selamat dari ujub. Apa ujub? Salut sama kelebihan diri sendiri. Belajar kita melihat kelebihan yang ada pada orang lain, tentu yang terbaik ilmu dan amal dia lebih dari kita. Kalau kita tak mampu begitu, berprasangka baik seperti itu tak selamat kita dari ujub. Tapi kalau nyata-nyata pula dia ilmu agamanya pun tak ada, sembahyang pun tidak, tak boleh pula. Belum tentu, boleh jadi ilmunya banyak. Tak bisa lah orang tahu kita. Kita mestilah katakan dia tak ada ilmu agama dia, ibadahnya pun tak betul. Cuma bukan berarti kita merendahkan dia, tak boleh. Tak boleh merendahkan dia, tak boleh. Aku lebih bagus dari dia, dia hina. Oh, tak boleh. Tapi kita haruslah memastikan kalau memang dia tak berilmu, tak berilmu. Kalau dia memang tak beramal, tak beramal. Ini jangan nanti salah faham kajinya. Tempatkan pada tempat yang sesuai. Bukan karena kita merasa hebat. Lah, orang memang kita kaya, dia miskin. Masa tak mau kita bilang dia miskin? Saya kaya, harta saya banyak, melimpah ruah. Dia miskin. Saya pejabat. Dia bukan pegawai biasa pun, outsourcingnya dia. Betul itu Pak? Memang betul, outsourcing dia. Saya yang pejabat di kantor ini. Sombong? Tidak, memang menempatkan sesuai. Tapi tak boleh pula, oh saya kaya ni, miskin-miskin menyemak aja. Tak boleh. Itu merendahkan orang lain. Tak bisa. Atau dia pejabat, sepele kali sama pegawai biasa. Oh, tak boleh. Saya harap kita jangan salah faham. Pastikan pada tempatnya, tapi sikap tak boleh merendahkan. Ya. Diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "Man hamida nafsahu ala amalin salih faqad dhalla syukruhu wa habita amaluhu." Siapa saja yang memuji diri sendiri karena perbuatan baiknya, sesungguhnya telah hilanglah rasa syukurnya dan terhapuslah perbuatannya. Riwayat Abu Nuaim. Tak boleh. Merasa diri itu hebat, tak boleh. Dan diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sabil khair an yudhhira al-qawla bil lisani wal 'ujwi fi qalbihi." Bukanlah kebaikan seorang yang menampakkan perkataan baik dengan lidahnya, sedangkan hatinya merasa salut dengan dirinya sendiri. Itu tak bagus, jamaah ya. Itu tak bagus. Riwayat Imam Daruqutni. Mulutnya cakap bagus-bagus,
hatinya memang hebat aku ni. Oh, bagus. Tak boleh tu. Jamaah. Kita mesti syukur kepada Allah. Allah berikan kita lidah yang baik, fikiran yang cerdas, badan yang sehat, rezeki yang cukup sehingga bisa tolong orang, bisa bantu orang. Dan diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "Al-ujmal yuhbitu amala 70 sanatan." Hadis Imam Dailami, sesungguhnya rasa salut kepada diri sendiri itu menghapuskan amalan 70 tahun. Tak boleh. Jadi kalau kita punya kelebihan, maka pasangannya syukur. Alhamdulillah, aku diberi Allah kelebihan, badan sehat, bisa tolong orang. Ayo bukan, hebat aku, badan aku sehat kali, enggak macam itu, kaya dari penyakitan. Tak boleh, itu merendahkan. Harus mampu kita membedakan antara mensyukuri nikmat Allah dari ujub. Jadi kelebihan itu sadar kita, alhamdulillah, saya buat Allah menjadi orang yang termasyhur, terkenal. Syukur kepada Allah Ta'ala. Tapi ketika hebat aku ya, lepas dari Allah Ta'ala, jatuhlah dia ujub, dan itu berdosa. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.